Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kasih Tuhan yang ada di gereja maupun ada di rumah. Kita bersyukur kalau pagi ini kembali kita boleh datang di hadirat Tuhan untuk ibadah. Mari kita mau sembah Dia, puji Dia, kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita ingat kebaikan Tuhan, karunia Tuhan buat setiap kehidupan kita. Pagi ini kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Saya undang untuk tempat berdiri. Haleluya, Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami sembah Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Ku naikkan syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarkanlah Roh-Mu, biarkanlah kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku, haleluya, ku bawa Sadarilah
persembahkan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dia yang layak kita sembah. Oh, haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama segenap hidupku. Segenap hidupku bersama segenap hidupku. Segenap hidupku Haleluya Yesus, benar Tuhan. Bapa, seluruh hidup kami Bapa hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan selama-lamanya Bapa, hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan dan kami sembah Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau yang layak untuk selamanya Tuhan ditinggikan dan diagungkan Bapa. Karena Engkau segalanya Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa Tuhan dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan di dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Setiap kita yang akan memuji Tuhan, sama katakan amin. Sekali lagi ya, apa kabarnya jemaat Tuhan? Luar biasa. Kalau biasa kan beri salam kiri kanan, karena sekarang nggak boleh ya, ada protokol. Mari kita lambaikan tangan kiri kanan, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdiri di tempat Tuhan ya. Kita mau bersuka cita, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan.
Jemaat Tuhan, ini pujian luar biasa. Tuhan katakan, Tuhan senang, Tuhan suka saat kita datang, kita dengan penuh senyum, penuh sukacita, amin. Tanggalkan beban kita, kata Tuhan. Jangan ada yang sedih, jangan ada pikiran-pikiran yang terbebani. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sampai kepada Tuhan bahwa kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Kata lagi, hadir Tuhan, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Saya percaya semuanya sukacita, nggak ada yang sedih ya, nggak ada yang terbebani ya. Lepas semuanya, amin. Nah, kalau kita sukacita, kita lepas semuanya, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Amin. Percaya kalau kita sudah merasakan lega semuanya, firman Tuhan yang luar biasa akan menjadi berkat buat kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Siap, mari kita siapkan hati kita. Buka hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami boleh memuji-Mu Bapa, kami boleh memuliakan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami Bapa, untuk fokus Tuhan kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanpa mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin, Yesus.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, kau sempurna. Kau sempurna, amin, yes, haleluya. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu hidupku. Menggenapi firman-Mu, tambah mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan terima. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau hidup kami ada dalam kerancangan Tuhan, dan kami ada hari ini sebagai bukti bahwa sungguh rancangan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, bentuk kami. Terus Tuhan, lawat kami sehingga hidup kami semakin menjadi satu kesaksian, menjadi perkenanan di hati Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami mau fokus hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari nyatakan kebenaran-Mu. Berfirmanlah buat kami sekali lagi, buat umat-Mu, melawat kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Pengurapan Tuhan turun atas kami dan atas hamba-Mu. Biar hari ini Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi berkat yang dahsyat buat kami. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya kita tetap dalam anugerah Tuhan, menikmati hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, hari ini tema kita masih tentang bagaimana kita menjadi jemaat yang berbuah. Dan tema kita hari ini adalah rahasia kehidupan yang berbuah. Sekali lagi, saya ulang-ulangi bahwa Tuhan memberikan penetapan, surat ketetapan, keputusan bahwa kita yang dipilih Tuhan untuk berbuah. Amin. Dan Alkitab katakan buahmu itu tetap. Katakan tetap. Hari ini saya mau mengajak kita bagaimana kita memiliki pemahaman rahasia kehidupan yang berbuah. Dan buah itu tetap. Bahkan nanti sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Tetap gemuk dan segar. Amin. Amin, segar. Tidak loyo. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 92. Kitab Mazmur pasal 92. Mazmur 92 ayat yang ke-13
sampai ayat yang ke-15. Ya, ayat 13 sampai 15. Dari orang benar akan bertunas. Sudah dapat semua, amin? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Amin. Alkitab katakan pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat di atas ayat yang kita baca sedang berbicara mengenai pohon. Saudara, tetapi saudara, ternyata Mazmur ingin menggambarkan tentang pohon itu disamakan atau digambarkan seperti kita sebagai orang percaya. Kehidupan orang percaya, orang Kristen, orang benar, yaitu dikatakan seseorang yang ingin menghasilkan buah. Ada rahasia yang dinyatakan di sini. Kita akan terus bertunas, dikatakan seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bahkan dikatakan menjadi gemuk dan segar. Saudara, kata berbuah di sini tidak hanya sukses. Karena kalau bilang berbuah hanya sukses. Tapi berbuah itu artinya apa? Kalau kita tahu bahwa buah itu manis, berarti kita sudah apa? Kalau kita kata, oh buah saya Pak Michael punya pohon buah mangga itu manis. Berarti saya sudah pernah merasakan. Bicara berbuah artinya apa? Bukan hanya sukses, tapi artinya hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kita harus bisa berdampak buat orang lain. Artinya ada sesuatu yang keluar dari hidup kita dan dinikmati oleh orang lain. Artinya ada pengaruh. Dan dikatakan di sini sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Artinya masih bisa jadi berkat bagi orang. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan lihat apa rahasianya yang bisa kita lihat dari ayat ini. Kalau kita gambarkan, kenapa saudaraku digambarkan di sini seperti pohon korma. Pemazmur dalam ayat ini dikatakan orang benar itu seperti pohon korma. Saudara, digambarkan dengan pohon korma. Saudara, pohon korma itu adalah pohon yang tumbuh di daerah Timur Tengah. Memang sekarang di Indonesia pun bisa. Tapi pertama sekali pohon korma itu ada di Timur Tengah. Seperti yang kita tahu, Timur Tengah itu memiliki suhu yang cukup tinggi. Pohon korma adalah pohon yang tumbuh di padang gurun. Betul ya? Kita tahu itu. Artinya mereka kalau yang pergi ke Israel, oleh-olehnya pasti salah satunya pohon korma, buah korma. Saudara, akar pohon korma itu dapat menembus ketebalan pasir di padang gurun untuk mencari sumber air di dalam tanah. Kita tahu cara menanam pohon korma itu benih, lalu di atasnya dikasih apa? Batu. Luar biasa saudaraku. Dikatakan ciri khas dari pohon korma sendiri adalah pohon korma itu tumbuh lurus ke atas. Tidak mana? Tidak ke samping, tapi ke atas lurus, tegak lurus. Dan itu pohon korma. Saudara, dan buah pohon korma itu sangat bermanfaat. Jika kita tersesat di padang gurun, kita ambil 5 buah korma, kita akan hidup untuk 1 hari. Itu pohon korma. Artinya punya apa? Energi yang kuat. 5 saja kita ambil, kita kuat 1 hari. Jadi kalau kita tersesat 3 hari ya tinggal ambil 15. Bertahan. 5 buah korma itu bertahan 1 hari. Tidak makan yang lain. Saudara, karena apa? Karena ternyata pohon korma ini satu pohon yang buahnya itu luar biasa. Saudara dikasih Tuhan dan dikatakan di sini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dan bukan hanya ini, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa harus di Libanon, saudara?
Pohon aras kita tahu, ternyata pohon aras di Libanon itu sangat spesial. Pohon aras adalah pohon yang sangat besar dan tumbuh selama ratusan tahun. Umurnya cukup panjang. Saudara, dan dikatakan pohon ini melambangkan kekuatan dan daya tahan. Saudara, serta terkenal dengan ketabahannya menghadapi apapun tetap kokoh. Dan Tuhan mau kita jemaat Tuhan seperti itu. Orang benar harus seperti pohon korma, buahnya itu punya manfaat. Dan juga dikatakan seperti pohon aras di Libanon yang tetap bertahan, tetap kuat, tidak digoyahkan oleh apapun juga. Amin. Bahkan sampai masa tua pun kita tetap kokoh. Tidak loyo, tidak mundur, tidak mundur dari Tuhan, tapi tetap setia. Amin. Dan pohon aras ini berbicara mengenai kemegahan dan kekuasaan. Sebelum tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki buah yang sangat bermanfaat, semua orang, pohon aras itu selalu menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk menghasilkan semuanya itu. Karena ini umurnya ratusan tahun. Jadi untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus tekun. Dikatakan dan taat dalam mengikuti setiap proses di mana kita boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan lihat, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, paling tidak ada 3 hal, 3 poin rahasianya. Dikatakan sekali lagi, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tolong garis bawah ini. Kehidupan yang berbuah. Yang pertama adalah ayat 13 mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita ingin menjadi jemaat yang terus berbuah seperti pohon korma, seperti pohon aras di Libanon, sampai masa tua kita tetap berbuah. Dimulai dengan apa? Sebuah keputusan untuk tertanam di gereja lokal. Yang setuju katakan amin. Tidak mungkin sebuah pohon atau benih dia akan tumbuh bertunas kalau benih itu hari ini di sini, hari ini di sana, hari ini di sana. Betul? Setuju? Kita semua tahu persis bagaimana seperti benih tidak akan bertunas dan bertumbuh kecuali kalau ditanam di satu tempat dan tidak berpindah-pindah. Menjadi jemaat atau menghadiri kebaktian di satu gereja tidak sama dengan tertanam. Saudara, kita hadir di gereja sana, itu bukan tertanam. Yang namanya tertanam itu tetap, betul? Tertanam itu artinya gak pindah-pindah. Bahkan pohon korma itu harus dikasih batu. Gak mungkin ada angin badai, ada masalah, tetap di situ, betul? Dan itu yang membuat pohon korma, dia akan akarnya sampai 100 meter ke bawah. Dan sampai akhirnya dia akan bertunas. Batu yang besar itu tergulingkan. Karena apa? Karena kekuatan dari akar dari pohon korma itu. Kita mau jemaat Tuhan, kita juga seperti itu. Saya tahu dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada banyak tantangan. Saya baru bertemu kangen dengan Pak Amos sharing kemarin ke rumah. Cerita, aduh Pak Beni, di mana-mana sama ternyata. Dan masalahnya di gereja itu sama. Tapi saya mau katakan hari ini, sebagai jemaat Tuhan, yang namanya masalah. Di sini ada masalah, di sana pun ada masalah. Tapi kita jangan kalah dengan masalah. Yang penting tetaplah tertanam. Yang setuju katakan amin. Karena saya percaya orang yang tertanam, dikatakan di sini, dia akan terus bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dia akan tetap berbuah sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Kenapa? Karena kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Masalah boleh ada, tapi kita tetap terus tertanam di gereja lokal. Karena saudaraku, setiap gereja punya masalah masing-masing. Setiap gereja punya pergumulan masing-masing. Setiap gereja punya tantangan masing-masing. Tapi sebagai umat Tuhan, kita nggak mau kalah dengan tantangan dan masalah yang ada. Betul? Kita harus memilih. Saya percaya kalau kita memilih, kita tertanam seperti sebuah benih akan bertumbuh dengan baik
dan kemudian berbuah lebat kalau ditanam di tanah yang subur. Saudara dikasih Tuhan, maka kita harus memilih tertanam dalam sebuah gereja lokal yang memiliki pengajaran yang sehat. Kalau saudara, minta maaf, kalau saudara merasa di tempat ini pengajaran yang disampaikan itu sehat, itu kebenaran, tetaplah tertanam. Karena saya percaya kalau gereja ini tetap mengajarkan firman Tuhan, hal yang sehat, saya percaya itu merupakan satu makanan rohani yang akan membuat kita tetap kuat. Kecuali kalau di tempat ini sudah diajarkan sesuatu yang tidak benar. Karena ini bicara kebenaran harus kita tegakkan, betul? Saudara dikasih Tuhan, tapi kalau yang namanya masalah, saudara, yang namanya masalah di keluarga pun ada masalah. Betul? Di mana-mana ada masalah. Kenapa bayi lahir nangis? Karena dunia ini banyak masalah. Saya tanya sama Fran. Anaknya waktu lahir nangis ya Fran ya? Nangis. Aduh, saya lahir kok pas COVID lagi. Saudara ini kasih Tuhan, itulah hidupan kita. Tapi saya mengatakan, sebagai jemaat Tuhan, kalau kita ingin punya rahasia bagaimana kita tetap berbuah, dan pada masa tua pun kita masih tetap berbuah, tetap gemuk dan segar. Kita mulai dengan keputusan, tetaplah tertanam di mana Tuhan tempatkan kita. Dan itu sebuah pilihan, katakan pilihan. Tapi kalau saudara di sini punya masalah, belum selesai pindah lagi, di sana pun akan menghadapi proses yang sama. Dimanapun kita tetap diproses, betul? Setuju? Saudara dikasih Tuhan, setiap orang Kristen harus menemukan sebuah gereja lokal di mana dia harus dapat merasa bahwa gereja adalah bagian penting dalam hidupnya. Dan juga apa? Dan dia juga dapat menjadi bagian penting dari gereja lokal itu. Harus dua-duanya. Saudara merasa bahwa ini bagian penting dalam hidup saya. Jadikan gereja ini menjadi bagian yang penting. Lalu yang kedua, jadikan hidup kita ini merasa bahwa kita penting di gereja ini. Saudara harus punya pemahaman, saya ada di tempat ini karena penting. Saya harus ada tertanam supaya gereja ini semakin dalam perkenanan Tuhan. Ketika kali ini kita punya pemahaman seperti itu, kita akan membuat satu pilihan yang benar, dan saya percaya sampai tua pun kita akan tetap gemuk dan segar dan menghasilkan buah. Tidak semakin loyo. Amin. Dan Tuhan mau itu. Jangan tergoyahkan apapun. Yang kedua, saudara, dalam ayat ini dikatakan mereka ditanam di bait Tuhan. Ya kan? Betul kan? Artinya saudaraku, ditanam artinya bukan hanya sebuah keputusan untuk tertanam, tapi juga harus berakar. Gereja kita visinya adalah berakar, bertumbuh. Setelah benih ditanam, biasanya tidak segera tampak pertumbuhan ke atas. Yang pertama harus bertumbuh kemana? Akarnya. Kalau akar itu kuat, menyerap makanan, tanaman itu akan tumbuh dan baik. Demikian juga orang Kristen setelah memutuskan untuk tertanam di gereja lokal, langkah berikutnya adalah kita harus tertanam dan hasilnya berakar kuat di gereja itu. Artinya berakar kuat, tidak mudah dicabut. Oleh apapun masalah kita nggak mudah dicabut. Betul? Saya yakin yang membuat kita berhasil bukan, minta maaf, bukan gedungnya yang besar. Tapi di mana kita mau merasa tadi, kita menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, bahwa gereja ini penting buat kita dan kita tertanam di situ, kita berakar di situ, dan percayalah kita berakar, kita akan menjadi jemaat yang kuat. Apapun tantangan, apapun persoalan, kita tidak mudah digoyahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, berakar itu artinya menyerap. Membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai Alkitab yang diajarkan di gereja ini. Hanya firman Tuhanlah yang akan membuat kita kuat. Tangkap semua pengajaran firman Tuhan dan berakarlah dalam firman Tuhan itu. Dan tetaplah tertanam dan akhirnya berakar. Kita ambil semua makanan-makanan rohani lewat firman Tuhan yang diajarkan. Dan saya percaya ketika kita terus berakar, pohon dengan akar yang jauh masuk ke dalam pasti beda dengan pohon yang akarnya hanya asal-asalan. Digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas batu dan di atas pasir.
Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika kita sudah ambil keputusan, ini pilihan kita. Kita doakan. Dan saya yakin tidak pernah ada yang kebetulan. Amin. Pak Edi ada di sini dengan Ibu, bukan kebetulan. Ketika kemarin lagi renovasi, saya mau bergabung dengan Pak Beni. Puji Tuhan, doakan dan tetaplah tertanam. Sampai masa tua tetap hasil buah. Amin. Semua kita seperti itu, rindu. Saudara, saya yakin Tuhan punya rancangan. Semakin tua, kita jadi jemaat yang tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Dalam arti berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan sebaliknya. Semakin loyo, gak semangat. Enggak. Orang-orang tua jangan kalah sama anak-anak muda. Kalahkan mereka. Kita semangat muda. Walaupun umur sudah tua. Tapi untuk melayani Tuhan kita tidak kalah semangat. Amin. Untuk Tuhan kita gak kalah semangat. Buah yang kita hasilkan tetap manis. Amin. Semakin gemuk. Seperti Pak Amos. Pulang dari Pak Amos. Dari Malang semakin gemuk. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Secara praktis kita mau tetap berakar. Dan cara berakar semuanya tertanam. Tinggal dalam Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya itu. Supaya kita dapat menyerap. Saudara, kalau kita tanam, kan tanaman yang subur itu kasih dipupuk bagus, betul? Saudara tahu mana nih yang baik di gereja ini? Yang membuat saya bertumbuh apa sih? Oh, kerabat. Oh, saya bertumbuh dalam doa, ibadah doa. Oh, itu saya bertumbuh. Ambil itu, berakar di situ. Oh, saya bisa bertumbuh. Kalau saya melayani, saya bertumbuh. Walaupun begini, kalau melayani bukan berarti nggak ada tantangan. Sekali lagi, mau melayani, nggak melayani tetap ada tantangan, betul? Nggak melayani pun ada masalah, melayani ada masalah. Jangan pernah berpikir begini, nanti kalau saya terlibat jauh, saya nanti tahu masalahnya. Enggak. Yang namanya kalau kita semakin tinggi, itu otomatis anginnya semakin, betul? Semakin tinggi kita naik, badainya semakin besar. Bukan berarti kalau kita melayani jadi masalahnya banyak. Enggak, memang seperti itu realitanya. Tapi saya percaya semakin tinggi Tuhan kasih kekuatan buat kita. Untuk kita melewati tantangan. Dan kita akan menjadi jemaat yang semakin dewasa. Dan akhirnya tetap kuat. Walaupun gemuk tapi kuat. Sehat, amin. Dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Orang Kristen yang bertumbuh di gereja lokalnya menjadi dewasa dan kuat. Dia akan tetap tahan menghadapi tantangan. Bahkan badai dalam hidupnya. Apapun tantangan yang dihadapi, tetap kuat. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, bukan hanya dimulai dengan sebuah keputusan mau tertanam di gereja lokal. Tapi mau berakar di gereja lokal. Tapi juga yang ketiga, menemukan habitat atau komunitas yang baik. Saudara, setelah sebuah benih ditanam dan kemudian berakar, faktor berikutnya yang akan menjadi penentu pertumbuhan lebatnya satu pohon adalah habit. Tahu habit ya? Habitat. Saudara, sebuah pohon akan bertunas dengan baik dan berbuah dengan lebat kalau ditanam di udara yang cocok, di suhu yang benar, betul? Betul? Kalau nanam anggur yang cocok di mana? Panas. Kalau tanam singkong atau ubi di tempat yang panas juga. Tapi kalau tanam sayur bagusnya yang udara dingin, betul? Setuju ya? Kita sebagai umat Tuhan, kalau kita ingin berakar kuat, jangan salah punya komunitas. Komunitas itu berbahaya ternyata. Kalau kita kumpul sama pencemooh, jadi apa? Dan hasilnya kita nggak berbuah. Betul? Betul. Kalau kita ngomongin orang terus, akhirnya apa, kerjaan kita juga ngomongin orang terus. Halo. Ini hal yang praktis buat kita, bahwa kalau kita ingin bertumbuh, berbuah, kita tahu di mana saya harus punya habit.
Saya cocok di mana supaya saya akan tahu persis kok. Kalau saya di sini kok iman saya bangkit, kalau di sini saya loyo. Kenapa ya? Ya itu masalahnya habit. Komunitas kita yang membuat kita bergairah di mana? Disitulah kita bertumbuh. Disitulah kita tertanam, disitulah kita terus ada. Supaya apa? Supaya semangat kita menyala-nyala, gairah kita tetap menyala-nyala, iman kita tetap menyala-nyala. Saya yakin ini penting buat kita. Dalam konteks pertumbuhan setiap kita. Habit ini berbicara mengenai tentang nilai-nilai yang kita bangun di sekitar kita. Kita mau dalam komunitas kita bangun nilai-nilai yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nilai-nilai yang tidak baik, ngomongin orang, sakit hati, tinggalkan itu. Amin. Tapi yang kita bangun nilai-nilai yang berkenan. Firman Tuhan kemarin, semua yang manis, semua yang sedap didengarkan, pikirkanlah itu. Amin. Jangan pikirkan yang lain. Kalau itu mengganggu pikiran kita, hati kita, lebih baik pikirkan yang positif. Kata Bu Indra Pamekal, yang positif aja yang kita pikirkan. Karena ketika kita berpikir positif, ada hal yang positif juga yang keluar. Ada buah-buah yang baik, yang positif yang keluar. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita mau, saudara, kita harus berdoa. Kan saudara berada di tempat ini sebuah pilihan, keputusan yang saudara ambil. Dan percayalah, di tempat ini saudara merasa bahwa ini gereja, sesuatu yang penting buat kita, dan saya penting ada di tempat ini, dan saya mau ada di komunitas ini supaya saya bertumbuh sampai masa tua saya tetap segar, tetap kuat, dan tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran yang dapat kita petik bahwa sebenarnya benih tidak perlu berjuang untuk bertumbuh. Yang penting adalah benih itu tertanam. Saya sering ngomong, yang penting ada tanah, itu pasti bisa tumbuh, betul? Betul nggak? Jadi saya mau katakan, saudara merasa bahwa ini adalah tanah yang subur, di mana Tuhan tempatkan kita. Tertanamlah, saya percaya, pasti kita akan menikmati buah. Mungkin minggu depan saya akan khotbahkan tentang tetap berbuah di setiap musim dalam hidup kita. Di situasi tempat yang sulit. Saudara, hal ini berlaku buat kita sebagai setiap yang mau tertanam dan berakar dalam gereja lokalnya, maka pertumbuhan menjadi sesuatu yang otomatis terjadi, sehingga hidupnya akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam ayat ini mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih subur, masih berbuah, gemuk, dan segar. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita nyanyi main say. Lagu lama ini. Katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Mari kita mau bangkit bersama-sama, katakan, ku sembah Kau, oh Tuhan, ku sembah Kau,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan-Mu, nama-Mu. Saya mau mengajak kita nyanyikan pujian ini, katakan Bapa, aku persembahkan, sebagai komitmen kita dan kerinduan kita, sehingga hidup kita terus dipakai Tuhan, sampai kita boleh menghasilkan buah yang berkenan di hati Tuhan. Kudus dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Katakan ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Sekali katakan sembahkan, ku serahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu, nama, untuk kemuliaan nama-Mu, nama, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang rindu tetap berbuah, saudara yang rindu sampai masa tua kita tetap berbuah, gemuk dan segar. Tuhan sudah kasih satu rahasia buat kita lewat firman Tuhan hari ini. Ambil keputusan untuk tertanam di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan saudara, dan berakarlah di sana, dan adalah di habit yang benar, sehingga engkau akan terus menjadi jemaat yang terus bertahan, tetap tekun, tetap ada dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap semakin gemuk, semakin segar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberkati setiap kami, yang meneguhkan kembali, mengingatkan kembali di mana Tuhan kami bersyukur tidak pernah kebetulan Tuhan tempatkan kami ada di tempat ini. Kami tahu bahwa gereja ini adalah bagian yang penting bagi hidup kami, dan kami adalah bagian yang penting bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dan tertanam di gereja lokal di mana Tuhan berikan buat kami. Dan kami tahu di situ, kami yakin ketika kami tertanam otomatis kami akan terus bertunas, bertumbuh, dan sampai akhirnya kami akan terus berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanamkan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena rancangan-Mu indah buat kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu buat kami. Kami tahu ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Kami tidak mau kalah dengan tantangan masalah yang ada, tapi kami terus mau tetap setia. Kami mau tetap bertahan, tetap berjuang di tengah apapun tantangan. Dan kami menikmati kemenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur dan kembalikan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Berapa banyak umat Tuhan yang diberkati? Boleh lambaikan tangan dengan saya. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya jemaat yang di gereja maupun di rumah diberkati secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya,
Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang terus mengingatkan kembali kepada kita setiap jemaatnya bagaimana kita bisa berbuah. Kita harus tertanam, berakar. Amin. Mari, bukan satu kebetulan kita ada di komunitas GKRI Berea. Yakin dan percayalah Tuhan akan terus membawa kita dari hari lepas hari kepada kemuliaan demi kemuliaan, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dengan dahsyat luar biasa, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja GKRI Berea. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama, minta kepada Tuhan untuk Tuhan boleh berkenan atas setiap persembahan yang boleh kita berikan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima, yang boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Materaikan firman-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Kehidupan pelayanannya diberkati, kehidupan rumah tangganya diberkati, istri dan kedua anaknya pun diberkati secara luar biasa Tuhan. Sehingga melalui kehidupan gembala kami, Engkau dipermuliakan senantiasa. Tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang rela, hati yang terbaik untuk kami boleh mempersembahkan sebagian daripada berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang berkenan setiap persembahan yang boleh kami berikan. Setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata, amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu sidang jemaat di rumah bisa melakukan scan QR Code yang terdapat di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudari di rumah menggunakan dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun dompet elektronik yang lainnya serta M-Banking, dan juga bisa melalui persembahan melalui rekening BCA transfer ke rekening 37999999456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Ya, berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja Tuhan GKRI Berea di tempat ini, satu pekan ke depan, dimulai hari Selasa pada tanggal 28 September kita akan mengadakan ibadah doa dan puasa. Mari kami mengajak setiap jemaat terlibat dalam doa dan puasa pada hari Selasa mendatang. Di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mengambil bagian untuk kita berdoa dan berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa untuk situasi dan kondisi bangsa Indonesia ini, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dan kita juga berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, pejabat dari pusat sampai ke daerah. Biarlah beliau-beliau itu memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan takut akan Tuhan. Amin. Ya, mengundang juga pada malam harinya setiap jemaat yang bisa datang ke gereja, silakan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pastikan Bapak Ibu yang datang ke gereja dalam kondisi tubuh yang sehat, memakai masker senantiasa. Kita akan berkumpul bersama-sama di gereja mulai pukul 7 malam, kita akan berdoa bersama-sama di gereja. Terima kasih, itu kegiatan hari Selasa. Kemudian hari Jumat pada tanggal 2 Oktober awal bulan kita tetap juga akan mengadakan ibadah kerabat secara dahsyat dan luar biasa ya. Mari mengundang kembali setiap jemaat yang bisa hadir ke gereja, silakan datang ke gereja dimulai pada pukul 7 malam ibadah kerabat ya. Kemudian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 mengundang seluruh petugas penata layanan GKRI Berea untuk sama-sama datang ke gereja untuk kita sama-sama berdoa
bersama-sama di tempat ini kita berdoa minta kemampuan daripada Tuhan untuk kita boleh melakukan kegiatan pelayanan bulan Oktober mendatang. Kegiatan GK area di jemaat offline masih bisa di Facebook Gembala Benyamin Lumonto. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mendengar dari panitia Natal setelah ini ada rapat, tapi tidak di gereja. Ya, di rencana akan rapat di kantor BEMO di Jalan TKI 3, Ruko dekat dengan pemadam kebakaran di paling pojok. Jadi di sana. Karena satu dua hal. Yang kedua, saudara terus berdoa. Mungkin rekan-rekan melihat situasi hari ini, masalah parkir diatur sedemikian rupa. Kita terus doakan. Saya berharap kita semua bisa tetap memahami keberadaan kita di tempat ini, dan apapun yang terjadi tetap jangan takut, jangan khawatir, dan pokoknya saya rindu kita semua hati kita dipanjangin ya untuk belajar pegang dada, dan tugas kita hanya berdoa. Amin. Jadi pokoknya ikutin aja mau di mana, karena ya kita memang hidup di dunia ini banyak tantangan. Ada kalanya manusia bisa berubah. Sedikit ada masalah, bisa ada terjadi akibat-akibat yang ada. Jadi segala pengertian dari jemaat semua di tempat ini. Jadi pesan saya, tapi ternyata karena COVID dibatalkan. Tapi ternyata pimpinan sinode dan Dewan Apostolik memutuskan tetap ada PPJ, tetapi secara daring, secara online. Yang akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 November. Tanggal 5 dan 6 November, jadi kita akan adakan itu. Jadi saudara yang akan ikut bisa nanti secara bagaimana, mungkin layar lebar kita nonton bersama atau bagaimana supaya kita bisa mengikuti acara itu dan kita diberkati bersama-sama lewat pesan-pesan firman Tuhan. Itu saja, tolong doakan terus situasi kondisi bangsa ini, dan percayalah Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Terus berdoa untuk rekan-rekan kita jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Mari kita mau bangkit berdiri sama. Sekarang dan selamanya, atas segala raja, namamu besar termus. Sekali lagi katakan layak, dipuji disembah dulu, sekarang dan selamanya, atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sekali katakan namamu besar termulia. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang layak untuk kami sembah, kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur karena
Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, baik lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan kami percaya ketika kami pulang, kami sungguh dikuatkan dan kami diberkati. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa bagi saudara kami, rekan-rekan kami yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit. Tuhan, berdoa untuk Ibu Yayang. Tuhan, kami minta kuasa-Mu menjamah hamba-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang dialaminya, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Cahyo. Tidak berhenti-berhentinya kami berdoa. Kami mohon anugerah-Mu, kekuatan-Mu, janji-Mu dinyatakan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tetap berikan kekuatan, keteguhan hati untuk tidak menyerah, tapi tetap imannya semakin kuat untuk melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami tahu Engkau melampaui segala akal pikiran kami akan melawat hamba-Mu Pak Cahyo. Dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan dinyatakan dan mujizat-Mu dinyatakan. Terus berkati seluruh keluarga, ibu dan anak-anak semua. Kami percaya juga berdoa untuk orang-orang tua kami, untuk Ibu Mama Sinta, Ibu Mami, Abah Tuhan, dan rekan-rekan kami yang lain. Kami percaya mereka yang tidak bisa hadir, Engkau melawat mereka sama seperti Engkau melawat kami. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami terlalu percaya rancangan-Mu indah